Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah desain grafis. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan mempraktikkan pembuatan konten Instagram menggunakan Canva dengan menerapkan berbagai konsep desain yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum mulai mendesain, ada satu hal yang sering dilupakan oleh desainer pemula, yaitu memahami tujuan dari sebuah konten. Banyak orang langsung membuka Canva, kemudian mulai menambahkan gambar, warna, icon, dan teks tanpa memahami pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada audiens. Padahal dalam dunia desain grafis, desain bukan sekedar membuat tampilan yang menarik. Desain adalah alat komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target audiens secara efektif. Oleh karena itu, sebelum membuat sebuah desain media sosial, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan penting. Siapa target audiens yang akan melihat konten ini? Apa tujuan dari konten yang akan dibuat? Pesan utama apa yang ingin disampaikan? Dan tindakan apa yang diharapkan setelah audiens melihat konten tersebut. Pada praktik kali ini kita akan membuat sebuah konten edukasi dengan tema produktivitas mahasiswa. Target audiens kita tentunya adalah mahasiswa, sedangkan tujuan konten ini adalah memberikan edukasi sekaligus meningkatkan engagement atau interaksi dari audiens. Dengan memahami tujuan desain sejak awal, proses pembuatan konten akan menjadi lebih terarah, lebih efektif, dan mampu menghasilkan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berhasil menyampaikan pesan kepada audiens. Pada materi ini, saya akan menunjukkan tahapan pembuatan konten Instagram mulai dari menentukan struktur desain, membuat visual utama, menyusun informasi, hingga melakukan evaluasi sebelum desain dipublikasikan. Mari kita mulai praktik pada pertemuan ini. Pada tahap pertama, kita membuka Canva seperti biasa sebagai media untuk membuat desain konten Instagram. Canva menjadi salah satu tools desain yang banyak digunakan saat ini karena mudah dipelajari oleh pemula dan menyediakan berbagai fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan desain media sosial. Namun, perlu dipahami bahwa software hanyalah alat bantu. Hasil desain yang baik tidak ditentukan oleh software yang digunakan, tetapi oleh kemampuan desainer dalam menyusun elemen visual dan menyampaikan pesan secara efektif. Karena itu, dalam praktik ini fokus kita bukan sekedar belajar Canva, tetapi belajar bagaimana membuat konten Instagram yang mampu menarik perhatian audiens. Setelah Canva terbuka, langkah berikutnya adalah memilih ukuran desain yang sesuai. Pada contoh ini kita menggunakan ukuran Instagram post, yaitu 1080 kali 1080 pixel. Ukuran ini merupakan ukuran standar yang umum digunakan pada Instagram feed. Pemilihan ukuran desain sangat penting karena akan mempengaruhi kenyamanan audiens saat melihat konten. Sebagai desainer, kita harus memahami bahwa setiap platform memiliki karakteristik ukuran yang berbeda. Desain untuk Instagram berbeda dengan desain untuk TikTok, YouTube, maupun Facebook. Setelah memilih ukuran desain, kita akan mendapatkan kanvas kosong seperti yang terlihat pada gambar. Banyak pemula merasa bingung ketika melihat kanvas kosong karena tidak tahu harus memulai dari mana. Dalam dunia desain profesional, kita tidak langsung menambahkan elemen secara acak. Kita perlu merencanakan terlebih dahulu struktur informasi yang akan disampaikan. Sebelum mendesain, tanyakan kepada diri sendiri, apa pesan utama yang ingin disampaikan?
siapa target audiensnya, informasi apa yang harus menjadi fokus utama. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, proses desain akan menjadi lebih terarah. Pada tahap ini, kita membuat struktur atau kerangka desain terlebih dahulu. Perhatikan bahwa area desain dibagi menjadi beberapa bagian. Ada area judul, area visual, area informasi, dan area branding. Teknik ini sebenarnya sering digunakan oleh desainer profesional sebelum membuat desain yang sesungguhnya. Tujuannya adalah membantu kita mengatur alur informasi. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pemula adalah langsung menempatkan teks dan gambar tanpa perencanaan. Akibatnya, desain terlihat tidak rapi dan audiens kesulitan memahami informasi yang disampaikan. Setelah struktur layout selesai, kita mulai membangun tampilan visual dengan menambahkan background. Background ini fungsinya sebagai fondasi visual dari seluruh desain. Dalam contoh ini digunakan warna biru tua dengan aksen kuning. Pemilihan warna bukan dilakukan secara acak. Warna biru memberikan kesan profesional dan terpercaya, sedangkan warna kuning memberikan kesan energik dan menarik perhatian. Kombinasi warna yang tepat dapat membantu meningkatkan daya tarik visual sebuah konten. Tahap berikutnya adalah menambahkan headline atau judul utama. Dalam desain media sosial, headline merupakan salah satu elemen terpenting. Fungsinya sebagai hook visual atau pemancing perhatian. Ketika seseorang sedang scrolling Instagram, biasanya mereka hanya memberikan waktu beberapa detik untuk memutuskan apakah sebuah konten layak dilihat atau tidak. Karena itu, headline harus jelas, singkat, mudah dibaca, dan menarik perhatian. Pada contoh ini digunakan headline 5 tips produktif untuk mahasiswa. Topik langsung terlihat jelas sehingga audiens dapat memahami isi konten hanya dalam beberapa detik. Setelah headline selesai, kita menambahkan elemen pendukung berupa subjudul dan ilustrasi. Subjudul fungsinya memberikan sedikit gambaran tambahan mengenai isi konten. Sedangkan ilustrasi membantu meningkatkan daya tarik visual. Perlu teman-teman pahami bahwa manusia memproses gambar lebih cepat dibandingkan memproses teks. Karena itu, penggunaan ilustrasi yang relevan dapat membantu audiens memahami pesan dengan lebih cepat. Namun, ilustrasi harus mendukung informasi, bukan justru mengganggu fokus utama desain. Selanjutnya, kita mulai memasukkan isi utama konten. Karena tema yang digunakan adalah tips produktif, maka setiap poin tips ditampilkan dalam bentuk daftar yang mudah dibaca. Perhatikan bahwa informasi dibuat ringkas. Salah satu prinsip penting dalam desain media sosial adalah mengurangi beban baca audiens. Audiens media sosial umumnya tidak ingin membaca paragraf yang panjang. Karena itu, informasi harus dibuat singkat, padat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, menambahkan identitas atau branding. Branding ini bisa berupa logo, nama akun, username, identitas organisasi atau instansi. Di sini branding penting karena membantu audiens mengenali siapa pembuat konten tersebut. Konten yang baik tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membantu membangun identitas yang konsisten. Jika dilakukan secara terus-menerus, audiens akan mulai mengenali karakter visual dari akun tersebut.
Sebelum desain dipublikasikan, kita harus melakukan proses evaluasi. Tahap ini sering dianggap sepele oleh pemula, padahal justru sangat penting. Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain, pertama, keterbacaan teks, kedua, keseimbangan layout, ketiga, konsistensi warna, empat, jarak antar elemen, dan yang terakhir, kesalahan penulisan atau typo. Dalam praktek profesional, desain hampir tidak pernah langsung dipublikasikan tanpa proses pengecekan ulang. Tahap berikutnya adalah melihat bagaimana desain tampil di smartphone. Mengapa ini penting? Karena mayoritas pengguna Instagram mengakses konten melalui perangkat mobile. Desain yang terlihat bagus di layar laptop belum tentu terlihat bagus di layar smartphone. Pada tahap ini, kita mengecek apakah teks masih terbaca, apakah ukuran elemen sudah proporsional, apakah informasi utama masih terlihat jelas. Prinsip desain media sosial saat ini adalah mobile first design. Artinya, desain dibuat dengan mempertimbangkan tampilan smartphone sebagai prioritas utama. Setelah semua proses selesai dan desain sudah dianggap layak, langkah terakhir adalah mengunduh hasil desain. Pada Canva, tersedia berbagai pilihan format file. Untuk kebutuhan media sosial biasanya format PNG menjadi pilihan yang baik karena memiliki kualitas gambar yang tinggi. Sebelum mengakhiri praktek ini, perlu diingat bahwa membuat desain yang baik membutuhkan latihan dan proses perbaikan yang berulang. Jangan takut jika hasil pertama belum sempurna. Bahkan dalam dunia profesional, desainer sering melakukan revisi berkali-kali sebelum sebuah desain benar-benar siap dipublikasikan. Yang terpenting adalah terus melatih kemampuan visual, memahami audiens, dan selalu fokus pada tujuan komunikasi dari desain yang dibuat. Sebelum kita mengakhiri materi pada pertemuan ini, mari kita simpulkan beberapa hal yang penting yang sudah kita pelajari. Dalam membuat konten Instagram, hal yang paling utama bukanlah penggunaan software atau banyaknya efek visual yang digunakan, tetapi bagaimana desain tersebut mampu menyampaikan pesan kepada audiens secara jelas dan efektif. Kita telah mempelajari bahwa proses pembuatan konten dimulai dari memahami tujuan komunikasi, mengenali target audiens, menyusun struktur layout, membuat hook visual yang menarik, mengatur tipografi dan warna, hingga melakukan evaluasi terhadap hasil desain. Sebagai seorang desainer, kita harus selalu mengingat bahwa audiens media sosial memiliki waktu yang sangat singkat untuk memperhatikan sebuah konten. Oleh karena itu, desain harus mampu menarik perhatian dalam beberapa detik pertama, sekaligus menyampaikan informasi secara cepat dan mudah dipahami. Selain itu, konsistensi visual, keterbacaan, dan kesederhanaan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah desain media sosial. Semakin sering kita berlatih membuat dan mengevaluasi desain, maka kemampuan kita dalam menyusun konten visual yang efektif juga akan semakin berkembang. Praktik pertemuan 13. Buat satu konten Instagram dengan tema edukasi, promo, kegiatan kampus, personal branding, atau UMKM. Pilih salah satu ya. Ketentuannya, ukuran Instagram feed, maksimal 2 font, kemudian maksimal menggunakan 3 warna utama, dan desainnya harus original atau asli. Fokus utama penilaian bukan pada kerumitan desain, tetapi pada kemampuan menyampaikan pesan secara visual.
Baik, demikian materi dan praktik yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya harap setelah mengikuti materi ini, teman-teman semua memahami bagaimana proses pembuatan konten Instagram yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada audiens. Silakan mengerjakan tugas yang sudah saya berikan tadi dan terapkan konsep-konsep desain yang sudah kita pelajari mulai dari tipografi, warna, layout, visual hierarki, sampai dengan branding. Jangan takut untuk mencoba berbagai ide dan melakukan revisi terhadap desain yang telah dibuat karena kemampuan desain akan berkembang melalui proses latihan yang berkelanjutan. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.